Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestannya masuk, dan sorry banget kalau requestannya lama nggak dibahas ya. Jadi aku udah dapat 3 nama koin atau token yang kita akan bahas hari ini, dan lumayan banyak yang minta untuk dibahas. Pertama kita akan bahas BitTensor atau TAO, kemudian BitTorrent, ini koin lawas jadul ya, koin purba, kemudian juga ada Soldex, kita juga akan bahas hari ini. Nah, sebelumnya aku mau summary dulu kondisi dari market Bitcoin. Udah mulai sedikit recover after kemarin kita mendapatkan crash ya untuk Bitcoin. Itu turun ke kisaran 97 ribuan something, tapi benar-benar mengejutkan, closing daily-nya lumayan positif untuk Bitcoin ya, berada di kisaran 101.000. Dan beberapa altcoin pelan-pelan sedikit recover, namun kondisi recovernya belum maksimal karena dari Bitcoin dominance masih cenderung tinggi. Seperti itu. Jadi ya ada sedikit perbaikan harga, dan kita akan lihat seperti apa prospek dari beberapa koin yang kita akan bahas hari ini. Sebelumnya aku mau informasikan dulu untuk teman-teman yang sudah punya Bitcoin, jangan lupa staking Bitcoin kalian ya. Make sure kalian punya Bitcoin, aset yang paling aman di market crypto. Dan jangan dianggurin aja. Kalian bisa staking di Gate.io, dapetin APR sampai 3,92% untuk token Enim yang akan dibagikan oleh Gate.io dalam project mempool. Itu caranya gimana? Silahkan daftar dulu KYC di Gate.io ya, lewat link yang ada di kolom deskripsi. Masuk ke menu Earn, kemudian pilih yang menu staking di sini untuk melakukan staking Bitcoin kalian. Ada banyak sekali pilihan token ataupun koin yang bisa teman-teman staking. Itu bermacam-macam. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, langsung kita akan bahas ya. BitTensor atau TAO merupakan sebuah proyek AI yang memang benar-benar populer di tahun 2024 sampai 2025 ini. Dan kalau kita lihat dari awal dia rilis, itu dia rilis di kisaran harga $70 something, dan sudah naik sekitar 343.000% ya sejak dia awal listing itu di 2023 sampai dengan 2025 ini. Jadi sudah naik sangat-sangat tinggi. Ya, maksimum supply dari TAO atau BitTensor adalah 21 juta token, sementara yang beredar sementara ini baru 8,21 juta saja. TAO ada token unlock ya, by the way. Kalau kita lihat mereka akan ada fase unlock itu setiap bulannya. Ya, akan ada unlock token sampai 2025 nanti. Dengan jumlah token yang mereka bagikan itu terbilang cukup merata, cukup teratur, dan nggak terlalu frontal untuk unlock tokennya. Jadi mungkin developernya cukup pinter ya, bikin harga tokennya cenderung stabil. Itu jadi upaya yang cenderung bagus. Nah, sebenarnya ada poin bagus sih dari project AI BitTensor ini, di mana dia baru saja mengumumkan language terbaru ya, yaitu model besar peningkatan skalabilitas bernama Cold-In. Ya, ini adalah project dari BitTensor, yang mana project dari bahasa pemrograman yang terbaru yang mereka sedang kembangkan saat ini. Berita terbarunya juga, BitTensor ada kerjasama atau kolaborasi atau integrasi dengan DeepSeek ya, salah satu project AI yang mana berasal dari Cina yang belakangan ini menggemparkan pasar gitu. Jadi baru aja BitTensor terintegrasi dengan Large Language apa sih LLM itu, mana dia tadi itu aku sempat baca. LLM itu adalah Large Language Model. Ya, ini adalah model bahasa pemrograman di AI yang terbaru yang sudah terintegrasi dengan DeepSeek. Ini merupakan sebuah berita yang sangat bagus dan sangat-sangat mengejutkan untuk BitTensor. Nah, kalau kita lihat beritanya adalah DeepSeek menyebabkan ya US stock di pedagang kemarin itu sempat jatuh. Impact daripada persaingan dari Cina dan juga Amerika Serikat yang mulai memanas di bidang AI. Kabarnya sih DeepSeek ini salah satu platform AI yang lebih canggih daripada
ChatGPT yang lebih efisien juga. Pembuatannya sangat ringkas, cepat, dan bisa dijalankan dengan sangat-sangat baik. Seperti itu. Jadi ini pesaing kuat untuk ChatGPT ya, DeepSeek yang kemarin sempat bikin market Bitcoin crash. Seperti itu. Nah, beritanya adalah Tau atau Bitensor integrate with DeepSeek. Ya, ini merupakan salah satu project yang bakalan sangat-sangat bagus ya untuk prospek ke depannya. Gitu. Jadi secara narasi Bitensor lumayan bakalan sangat-sangat menarik. Boleh teman-teman pantau untuk project ini. Sementara ini Bitensor sudah bisa diperdagangkan di Binance, kemudian Bitget, Kraken, Get.io, Maxi, BingX, dan kawan-kawan. Kita akan lihat gimana pergerakan harga dari Tau ya. Overall sih kalau dari saya perhatikan pergerakan dari Tau di perdagangan kemarin nggak terlalu ada dump yang signifikan ya. Padahal Bitcoin kemarin sempat drop ya, tapi Tau overall masih dalam tren yang cenderung korektif dan nggak ada dump yang sangat-sangat kerasa. Kalau kalian perhatikan di chart jangka pendeknya mereka ada penurunan memang kemarin ya sampai kisaran di bawah dari $400, tapi at the end bisa bangkit kembali ke 479 dan sekarang ya terbilang dalam pergerakan yang cenderung bagus. Tau sendiri bergerak dalam sebuah pattern yang disebut channel ya, descending channel, dan saat ini probability-nya ada kemungkinan untuk Tau bisa breakout dan kembali melanjutkan tren penguatannya. Seperti itu. Jadi kalau dari saya melihat sih pergerakan dari Tau ini lumayan masih strong gitu. Dari volume perdagangan lumayan oke, namun harus di-note juga bahwa smart money pada Tau ini kurang begitu interesting sepertinya, teman-teman. Jadi bisa dijadikan pertimbangan juga sih, meskipun ada berita bagus ya untuk Tau, namun juga jangan terlalu agresif untuk melakukan trade. Seperti itu. Coba kita lihat beberapa level-level potensial yang mungkin dapat mempengaruhi ya pergerakan dari Tau secara price action-nya. Kalau kita melihat Tau ini ada breakdown sebelumnya di area support kuat ya di kisaran level $400 yang memang merupakan sebuah level psikologi, support psikologi yang sangat penting untuk Tau. Kemarin dia sempat breakdown tapi sudah berhasil kembali balik naik ke atas gitu. Dan kalau kita perhatikan juga volume perdagangan di perdagangan kemarin itu juga lumayan sangat baik. Jadi bisa dibilang ada potensi sih retail ataupun trader besar ya itu udah mulai kembali aktif di Bitensor atau Tau gitu. Untuk target sih jangka pendek menurut saya masih bisa koreksi ke kisaran level $400. Di level tersebut baru menjadi level yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Siapa tahu dia bisa breakout dari trendline yang terbentuk sebelumnya dan akan ada opportunity untuk Tau bisa melanjutkan fase rally. Gitu. Dari saya sih cukup positif melihat narasi dan juga pergerakan yang terbentuk sementara ini untuk Tau. Coba kita lihat dia di daily time frame next target, andai kata Tau berhasil breakout dari level 450 ya sebagai level resistance, itu peluang Tau bisa saja rally balik lagi ke dekat area $600 ya, 590-an dolar lah potensi target terdekat untuk Tau. Namun harus di take note juga kalau level $400 adalah level yang cukup penting. Kalau sampai Tau breakdown dari level tersebut, maka kita mungkin akan kembali melihat Tau bisa koreksi lebih dalam, yaitu ke kisaran support kisaran $345 sebagai next target yang bisa teman-teman perhatikan. Seperti itu. Itu dari sesi positif aja buat Tau, narasi AI masih akan sangat-sangat menarik. Kemudian juga persaingan antara project AI ya dari ChatGPT atau OpenAI bersaing dengan DeepSeek ini akan sangat-sangat menarik untuk dinantikan. Oke, next kita akan bahas untuk BTT atau BitTorrent ya. BitTorrent ini projectnya Justin Sun yang memang sudah cukup lama ada di market. Dan kalau kita perhatikan BitTorrent ini udah turun lumayan dalam sih sejak dia diperdagangkan itu di kisaran 2022 dan sampai sekarang ini belum balik ke all time high-nya. Kalau kita perhatikan dari narasi-narasi terbaru, BitTorrent baru saja mendukung untuk USDD
2.0 yang saat ini sudah bisa ditransfer dengan lancar di jaringan dari BitTorrent. Seperti itu. Ya, ada pembaruan lah, sebuah integrasi yang mereka sedang kembangkan gitu ya. Kemudian juga ada charting new frontiers innovation, menjajaki batas baru inovasi dari BitTorrent. Nah, ini ada semacam summary, rangkuman daripada apa yang sudah dikerjakan pada BitTorrent 2024 kemarin, di mana total minernya itu sudah mencapai sekitar 8.600-an ribu ya, sorry 8,6 juta miner yang aktif melakukan mining di BitTorrent. By the way, project BitTorrent ini berbasiskan proof of work. Artinya project ini mirip kayak Bitcoin, dia bisa di-mining dengan alat mining gitu. Dengan total revenue yang berhasil didapatkan adalah sekitar 27,3 miliar BTT. Secara ekosistem mereka sudah melakukan beberapa integrasi. Kalau kita lihat dari platformnya sendiri, di sini kita bisa melakukan bridging atau mempermudah kita ya untuk terkoneksi dengan beberapa jaringan blockchain, kayak jaringan dari BitTorrent, jaringan Tron, Ethereum, dan juga BNB Chain. Itu mereka sudah terintegrasi dan teman-teman sudah bisa transfer token kalian, token BTT kalian ke jaringan blockchain yang lain. Seperti itu. Mereka punya misi untuk menjadi salah satu platform multi-chain dan juga bridge yang bisa menghubungkan platform satu atau blockchain satu dengan blockchain yang lain. Seperti itu. Jadi menurut saya sih dari poin-poin yang sudah disampaikan, BitTorrent lumayan udah mulai ada perbaikan ya. Padahal sebelumnya itu dia sempat kena beberapa hal-hal negatif lah. Salah satunya adalah impact daripada BitTorrent melakukan redenominasi ya, di mana jumlah tokennya itu ditambah gitu, supply-nya ditambah dan menyebabkan harga dari tokennya benar-benar micin seperti sekarang ini. Gitu. Harga dari BitTorrent ada di 0,05 kali 1027 ya, dan mereka ada unlock by the way di tanggal 31 Januari 2025 nanti. Jadi waspada tetap dengan potensial koreksi karena impact daripada peningkatan jumlah supply. Secara teknikal kita melihat dari BitTorrent sendiri berada di area support ya, di kisaran area 0,05 kali 10 ya. Level sekarang merupakan level penting. Andai kata kalau BitTorrent bisa mantul dari level ini, maka akan ada potensi untuk BitTorrent kembali melanjutkan fase kenaikan. Seperti itu. Namun kalau kita melihat dari realitanya, volume perdagangan BitTorrent jangka pendek ini cukup kecil. Smart money juga nggak interesting ya. Jadi saya rasa sih akan ada possibility untuk BitTorrent lebih besar turunnya daripada rally jangka pendek ini. Mungkin next target bisa ke 0,06 kali 81 sebagai target yang boleh teman-teman pantau untuk BitTorrent secara jangka pendek. Itu bagi teman-teman yang memang sudah sempat cuan di BitTorrent, sebab dia udah naik kisaran 500% ya dari Oktober 2023 sampai Maret 2024 kemarin. Saya rasa udah waktunya buat teman-teman TP sih. Ya itu sih dari saya buat BitTorrent. Overall pergerakannya lumayan masih bagus ya, cuman mungkin akan ada potensial koreksi-koreksi dulu ya secara jangka pendek. Ya next target ingat tadi 0,06 kali 8 dolar. Kemudian next kita akan membahas untuk Soldex, salah satu platform decentralized exchange yang disupport di jaringan dari Solana. Ya, saat ini mereka bisa dibilang belum terlalu banyak update. Saya perhatikan Soldex ini agak jarang bikin tweet dan ya kemungkinan udah tidak terlalu di-develop lagi oleh developernya. Kalau kalian perhatikan dia di Twitter, terakhir kali mereka pin sebuah postingan itu di 2022 dan terakhir kali update cuma melakukan retweet postingan dari Solana di tahun 2024 bulan April. Jadi tempo waktunya sangat-sangat jauh. Dan menurut saya sih proyek ini tidak terlalu di-develop kembali. Kalau kita melihat juga dari mereka punya roadmap ya. Terakhir kali roadmapnya itu diupdate di kisaran 2022 kuartal keempat. Setelah itu 2023 Q1 itu nggak ada update apapun dari Soldex.
Jadi asumsi saya adalah project ini udah nggak terlalu di-develop lagi. Bahkan berita-berita di media pun juga terakhir kali kebanyakan yang memposting Soldex itu di kisaran 2021. Itu jadi ya project yang nggak di-develop lagi. Artinya projectnya udah nggak dikembangkan lagi. Untuk pasar yang bisa memperdagangkan Soldex hanya ada di Maxi. Kalau kita melihat dari pergerakan sih dia udah turun sangat-sangat dalam ya. Ya sangat wajar sebagai project yang memang udah nggak di-develop, jadi wajar banget kalau harganya makin lama makin turun. Dari saya sendiri nggak rekomen buat teman-teman hold. Kalau teman-teman memang sudah cukup lama holdnya, mungkin teman-teman udah merasakan loss yang cukup besar juga. Project ini secara fundamental udah nggak terlalu ada perkembangan seperti itu. Jadi buat invest long term kemungkinan bisa bikin kalian loss ya. Itu. Tapi kalau short term kita akan coba lihat seperti apa potensinya jangka pendek. Dari saya sih melihat pergerakan dari Soldex itu dia sedang struggle ya, bergerak sideways antara range 0,03 kali $3 sampai dengan 0,04 kali 84 something. Jadi masih bergerak tektokan di level tersebut. Andai kata kalau Soldex sampai breakdown dari 0,04 kali 8267 ini bisa menjadi sebuah sentimen negatif yang bisa membawa Soldex turun lebih lanjut lagi. Seperti itu. Apalagi kondisi dari market sekarang udah mulai kayak rekonstruksi ya, di mana project-project dengan fundamental itu punya peluang lebih baik untuk survive dibandingkan project-project yang memang sudah tidak di-develop lagi oleh komunitas ataupun developer mereka. Gitu. Dari saya sih better untuk exit teman-teman. Jadi gitu aja untuk pembahasan 3 koin ini ya, 3 token ini semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang suka berdiskusi, bisa join di seputar investasi. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Kalau teman-teman mau spam, suka cari airdrop, boleh di seputar airdrop. Linknya juga sama ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.